Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Pertandingan berikutnya, Situnan dari Sekte Heng Yue melawan Lee Xinghun dari Sekte Qing Yun, silahkan naik ke arena. Pertempuran di platform masih berlangsung, dan keduanya telah bertarung selama hampir 300 putaran tanpa akhir. Seketika pertarungan cukup seimbang, namun Situnan menerima kekalahan dari Lee Xinghun. Di kursi penonton, Chu Xuan bertanya pada Ye Chen, "Dulu kau dan Jining Suang adalah sepasang kekasih, kau sudah melakukan apa saja sama dia?" Ye Chen menjawab, "Memangnya apa yang aku lakukan? Biasanya aku dan Jining Suang selalu kencan, tapi aku sebenarnya orang yang baik, tidak melakukan hal yang tidak senonoh. Sejak dulu aku tidak pernah melakukannya." Dalam hal ini, pembicara tidak disengaja, tetapi Chu Ling mendengarnya penuh perhatian dan dia menatap Ye Chen dengan parah. Chu Ling bergumam dengan kemarahan, "Hal yang tidak senonoh, penuh kebohongan. Mengapa kau tidak mengatakan itu ketika di gua bersamaku, dasar bocah mesum?" Setelah kehilangan 6 pertandingan, Sekte Heng Yue akhirnya bisa memenangkan satu pertandingan. Melihat Nangong Yue di atas panggung, Cheng Kun dengan jijik berkata, "Setelah kalah sebanyak 6 kali, Sekte Heng Yue akhirnya dapat memenangkan pertarungan ini. Hanya satu pertandingan saja, tidak masalah diberikan pada kalian secara cuma-cuma. Apakah Sekte Heng Yue benar-benar malu? Sangat menyenangkan untuk memenangkan hanya satu pertandingan, hei. Ini hanya kemenangan satu kali, tapi senangnya sudah luar biasa." Orang-orang Sekte Zeng yang menghina. Tidak peduli bagaimana kalian menang, kalian tidak bisa mencapai final. Mereka hanya badut dari awal sampai akhir. Di pertandingan berikutnya, Sekte Zeng Yang melawan Sekte Qing Yun. Murid duel Sekte Zeng Yang dan Sekte Qing Yun tidak lemah, dan mereka berada di peringkat sekte yang sama. Pertempuran memuncak dari awal. Ye Chen sibuk lagi, dan mata roda abadi terbuka samar. Ketika semua orang tidak menyadarinya, mereka menatap platform pertempuran dengan apik, dan semua jurus rahasia yang Ye Chen sukai akan disalin tanpa ragu-ragu. Pertandingan berikutnya, Sekte Zeng Yang, Huayun melawan Liu Yi dari Sekte Heng Yue dipersilahkan ke arena. Senior Zhuge melihat Liu Yi berkata, "Murid peringkat pertama Sekte Heng Yue telah terluka parah, sepertinya ia tidak mampu menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertarung, tapi dia malah harus berhadapan dengan Huayun." Aura Liu Yi benar-benar kacau, luka dalam yang dialami itu benar-benar kacau. "Xuan Chen, darah Liu Yi, kamu seharusnya tidak asing dengannya." Dong Huang Taixin, yang sudah lama tidak berbicara, memandang Xuan Chen dengan penuh minat. "Dia seharusnya keturunan ketiga muridku Yun Qiu." Xuan Chen berkata, dan kemudian melirik Huayun ke arah Sekte Zeng Yang. "Adapun bernama Huayun, jika dugaanku benar, dia pasti adalah keturunan dari murid pertamaku, Yuji." Dong Huang tersenyum tulus, "Ketiga murid ini merupakan murid dengan bakat luar biasa selama 100 tahun ini. Mereka membuatku teringat tiga muridmu yang begitu cemerlang itu." Xuan Chen menjawab, "Sangat disayangkan, ada tubuh roh mistik di era ini." Ziyi menghela nafas, pada akhirnya mereka murid yang berbakat hanya menjadi pemeran figuran saja bagi pemilik tubuh roh mistik. Ketika Xuan Chen, Dong Huang Taixin dan Ziyi berbicara, Huayun di bawah sudah berada di platform pertempuran dengan elegan, dan kemudian dia tidak lupa melirik Liu Yi di sisi Heng Yuezong dengan penuh minat, "Jika kamu takut kalah, kamu tidak perlu muncul." Liu Yi tersenyum sedikit, tetapi tidak berbicara, tetapi bangkit perlahan.
Saudaraku, jika kamu bisa, jangan bertarung dalam pertempuran ini. Ye Chen juga berdiri dan meraih lengan baju Liu Yi dengan lembut. Para murid Heng Yue tidak akan pernah takut perang. Liu Yi tersenyum sedikit dan mendorong telapak tangan Ye Chen. Ye Chen masih ingin menghentikan Liu Yi, tetapi Liu Yi sudah melangkah ke atas panggung. Ketika Ye Chen melihat, Liu Yi telah memuntahkan darah, wajahnya pucat, napasnya tidak teratur, dan dadanya adalah pembuluh darah yang suram, dan ada bekas pedang berdarah di bahu kirinya. Hei! Melihat Liu Yi begitu, banyak desahan menghela nafas keras. Jika tidak ada Jining Suang, maka Hua Yun adalah murid pertama Sekte Zhengyang. Dalam arti tertentu, peringkat Hua Yun di sekte sama dengan peringkat Liu Yi di sekte tersebut. Murid dengan level yang sama seharusnya luar biasa ketika mereka berkuasa, tetapi karena Liu Yi terluka, bahkan 60% dari kekuatan tempurnya tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, dia benar-benar ditekan sejak awal dan sampai saat ini, dia masih dipukuli. Berbalik tanpa daya. Sekarang kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Hua Yun tersenyum pelan, lalu menatap Liu Yi. Liu Yi tidak mengatakan apa-apa, tetapi penampilannya sangat tenang. Dalam sorotan, jari menyilangkan sudut mulut, berlumuran darah dari sudut mulut, lalu dengan lembut menyeka alis. Tiba-tiba, mata Hua Yun sedikit menyipit. Wajah Dao Xuanzhen berubah dan mereka memandang Yang Dingtian seolah-olah mereka tahu bahwa Liu Yi akan menggunakan jurus terlarang. Yang Dingtian menarik napas dalam-dalam, tetapi tidak berbicara. Chu Xuan berkata, pada akhirnya dia akan mengeluarkan jurus terlarang itu. Di atas panggung, setelah Liu Yi menyeka darah dengan alisnya, temperamennya tiba-tiba berubah. Seperti pedang tajam, nafas yang tidak teratur di tubuh langsung mengembun, dan bekas luka seluruh tubuh juga sembuh dengan cepat. Melihat ini, mata Ye Chen menyipit. Melalui mata roda abadi, Ye Chen melihat bahwa darah di tubuh Liu Yi terbakar, aliran cepat kekuatan spiritual mengalir ke meridian utama tubuh, dan kekuatan yang kuat perlahan pulih. Di atas langit, Ziyi berkata, padahal dia masih mengalami luka dalam, tapi dia malah menggunakan jurus terlarang yang begitu mengerikan. Jika pada pertandingan ini dia beruntung dan tidak mati, dia pasti akan cacat dan tidak dapat melakukan kultivasi lagi. Xuan Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan beberapa hanya diam-diam menghela nafas. Ye Chen bertanya pada Chu Xuan, guru jurus terlarang apa itu? Persembahan langit. Chu Xuan berbisik, ini adalah teknik terlarang dengan mengorbankan pembakaran esensi dan darah. Ini dapat membangkitkan potensi tubuh dalam waktu singkat dan menukar kekuatan yang kuat. Teknik terlarang ini memiliki sejarah panjang, tetapi karena jurus terlalu agresif, maka disebut jurus terlarang. Setiap larangan digunakan, sepertinya saudara Liu Yi benar-benar putus asa. Kata Ye Chen dengan cemberut. Boom! Gemuruh. Pertempuran telah dimulai. Liu Yi, yang menggunakan pengorbanan langit terlarang, telah sangat meningkatkan kekuatannya, sedikit membanjiri Hua Yun, menembak dengan ganas, dan berbagai teknik rahasia muncul tanpa henti. Hua Yun, tidak bisa berdiri. Tingkatkan kekuatan tempurmu dalam waktu singkat, aku melihat berapa lama kamu bisa mempertahankannya. Hua Yun mendengus, seberkas cahaya keluar dari alisnya, tergantung di udara, dan berubah menjadi pedang roh pembunuh. Liu Yi mengorbankan pedang rohnya sendiri. Dua pedang roh memiliki kelebihannya masing-masing. Mereka saling berhadapan dalam kehampaan. Suara setiap tabrakan sangat keras,
dan para murid yang terkejut menjadi lemah harus mengorbankan kebenaran tubuh. Darah berceceran dan menodai platform pertempuran. Sungguh, seperti yang dikatakan Hua Yun, meskipun Liu Yi menggunakan teknik terlarang, meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, teknik terlarang yang sombong ini juga mengerikan. Setelah Liu Yi menggunakan teknik terlarang, darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Aroma pemberontakan dimulai lagi. Di bawah perhatian intens semua orang, Liu Yi akhirnya mencapai batasnya, semburan darah menyembur keluar, dan seluruh tubuh menyesap, dan hampir jatuh, dan saat darahnya dimuntahkan. Matilah kau! Hua Yun mengambil kesempatan itu. Liu Yi memuntahkan darah lagi, dan seluruh tubuhnya terbang keluar. Ketika dia jatuh ke tanah, dia berada dalam genangan darah. Kelelahan roh, dan jurus terlarang membuatnya tidak bisa bertarung lagi dan pingsan. Cheng Kun di kursi tinggi, mencibir, dan melirik Yang Dingtian tanpa melupakan drama. Kekalahan Liu Yi membuat semua penonton membanggakan. Liu Yi tidak kalah dalam jurus rahasia, tetapi tidak berada di level kekuatan yang sama dengan Hua Yun sejak awal. Serangan balik dari cedera di jalan mencegahnya mengerahkan kekuatan tempur puncaknya sama sekali. Di arena, Hua Yun melihat Liu Yi jatuh ke tanah dan berjalan mendekat. Dalam sorotan, Hua Yun mengangkat kakinya dan menginjak tubuh Liu Yi, dan kemudian tidak lupa melirik ke arah sekte Heng Yue, dan mencibir, hanya ini sajakah kekuatan peringkat pertama sekte Heng Yue? Menggelikan sekali. Di kursi, Ye Chen dan Si Tunan bergegas keluar terlepas dari urutan mereka, dan Ni Feng di belakang mereka tiba-tiba berdiri. Angkat kakimu yang menjijikan itu dari sana. Hua Yun berdiri di atas panggung, jauh di atasnya, menatap Ye Chen dan yang lainnya dengan tatapan main-main, dagunya terangkat tinggi, dan matanya provokatif. Ayo pergi bersama. Si Tunan menghela nafas dan bergegas ke platform pertempuran. Cukup sudah. Yang Dingtian menghentikan Si Tunan dengan berbisik, dan belum mengumumkan hasilnya. Pada saat ini, jika pihak ketiga mencampuri pertarungan, itu akan dianggap sebagai gangguan. Tidak hanya Si Tunan yang akan dihukum, tetapi sekte Heng Yue juga terlibat. Wu Changqing, bukannya kau mengumumkan hasil pertarungan? Yang Dingtian menundukkan kepalanya dan menatap Wu Changqing dengan dingin. Wu Changqing lebih baik, tidak seperti yang lain, masih duduk dengan mantap, seolah-olah juga menikmati pemandangan di arena di mana Hua Yun menginjak tubuh Liu Yi murid peringkat pertama sekte Heng Yue. Yang Dingtian, apa yang membuatmu cemas? Mungkin Liu Yi masih bisa berdiri. Cheng Kun di kursi tinggi, sambil dengan santai memutar ibu jari di ibu jari, memandang Yang Dingtian sambil tersenyum. Begitu komentar ini dibuat, mata Yang Dingtian memancarkan cahaya dingin. Langkah sekte Zeng yang tidak lebih dari penghinaan publik terhadap Heng Yue. Sebagai ketua sekte Heng Yue, kemarahannya tidak bisa lagi ditekan. Keduanya saling berhadapan di udara, menekan atmosfer secara ekstrim. Gambar seperti itu benar-benar membuat penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk tegak, dan mungkin mereka bisa menyaksikan dua master bertarung. Karena sektemu sangat ingin mengaku kalah, maka Wu Changqing bangkit perlahan dan suaranya sangat tinggi, Hua Yun dari sekte Zeng yang menang. Tanpa diduga, Hua Yun di arena pertempuran tertawa dan menendang Liu Yi dari arena pertempuran. Yang Dingtian akhirnya melirik Cheng Kun, dan kemudian mengangkat Liu Yi kembali ke paviliun. Ye Chen sebelum pergi, dia tidak lupa menatap Hua Yun. Penampilannya anehnya tenang. Orang-orang yang mengenalnya mungkin tahu bahwa dia juga tenang. Semakin mengerikan itu,
Huayun, kamu lebih baik berdoa agar kamu tidak membiarkanku bertemu denganmu di atas panggung. Huayun berkata, bukankah kau si pecundang tidak berguna yang diusir dari sekte Zhengyang? Apa kau layak membandingkan dirimu denganku? Ye Chen mencibir, sekarang kau boleh tertawa kelak, kaulah yang akan menangis. Pada hari pertama pertandingan sistem gugur kompetisi 3 sekte, Sekte Heng Yue, kalah 7, dan hanya 2 yang maju ke babak berikutnya, dan salah satunya adalah orang paling lemah di tingkat inti manusia. Catatan mengerikan seperti ini mungkin yang pertama dalam sejarah Sekte Heng Yue. Di akhir babak sistem gugur kompetisi hari ini, pemenang terbesar adalah Sekte Zhengyang, yang maju ke 14 besar di semifinal. Sekte Zhengyang memiliki 8 murid yang tersisi, Sekte Qingyu 4, dan Sekte Heng Yue, hanya ada 2. Ayo pergi, datang lagi besok. Dalam ketiadaan, Dong Huang terlalu malas bangkit dan meregangkan pinggang malas. Berbicara, dia tidak lupa untuk melihat Xuan Chen ke samping, dan berkata, Xuan Chen, aku mengizinkanmu menyaksikan kompetisi 3 sekte. Ingat jangan membuat masalah. Kau harus menghormati aturan langit, jangan ikut campur urusan dataran Chu. Saya mengerti. Xuan Chen mengangguk tak berdaya, berbalik diam-diam, dan menghilang di atas ketiadaan. Di malam hari, paviliun tempat Sekte Heng Yue berada. Liu Yi yang pingsan sedang duduk di kasur, wajahnya masih pucat seperti kertas, dan napasnya terkadang tidak ada. Lebih penting lagi, retakan pada jiwa lebih dari 1 inci lebih besar dari sebelumnya. Di sekelilingnya, Yang Dingtian, Feng Wuzhen, Dao Xuan dan Pang Dacuan terus-menerus menanamkan kekuatan spiritual ke dalam dirinya. Adapun Chu Ling dan Chu Xuan dia mulai membantunya menekan rasa sakit di jiwanya. Wajah beberapa orang tidak terlihat bersemangat, kondisi Liu Yi sangat buruk, bahkan jika itu untuk menyelamatkan hidupnya, kemungkinan besar itu tidak akan berkultivasi lagi. Di luar paviliun, si Tunan juga menunggu dengan cemas. Tetapi Ye Chen duduk di bawah pohon spiritual dengan lutut disilangkan dan berlatih dengan mata tertutup, mencerna jurus yang dipelajari pada hari ini. Meskipun Ye Chen juga khawatir tentang Liu Yi, Ye Chen mengerti bahwa Ye Chen kemungkinan akan bertemu Jining Xuang di semifinal besok. Yang Ye Chen butuhkan adalah mengintegrasikan rahasia curian yang dipelajari di malam ini dan menunggunya. Di sisi lain, Ye Chen juga samar-samar menerima meridian spiritual bumi yang ditransmisikan dari wilayah terlarang Sekte Zhengyang oleh 9 klonnya. Terus menyerap meridian spiritual bumi, Ye Chen lebih energi. Belum lagi, yang paling penting adalah Ye Chen terkadang masuk ke dalam suasana hati yang indah dalam proses menyerap meridian spiritual bumi. Ye Chen tahu bahwa suasana hati yang indah itu adalah aura surga dan bumi. Ye Chen hanya merasa tubuhnya berkibar dari waktu ke waktu, dan langit dan bumi di matanya tampak sangat intim. Dalam beberapa kesempatan, Ye Chen bahkan bisa dengan jelas merasakan kekuatan langit dan bumi. Saya tidak tahu berapa lama sebelum seseorang jatuh dari udara. Segera, orang-orang dari keluarga Sangguan juga datang. Para tetua keduanya berkumpul untuk menyapa. Itu adalah Sangguan Yuer. Setelah menyapu, dia melihat sosok Ye Chen di bawah pohon besar, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk datang dan ingin berbicara, tetapi ketika dia melihat Ye Chen berlatih, dia tidak mengatakan apa-apa. Kerumunan menunggu lebih dari 6 jam. Baru pada larut malam pintu terbuka, dan Yang Dingtian, yang kelelahan, berjalan keluar lebih dulu, dan wajah beberapa orang lainnya sedikit pucat.
berkumpul dan menatap Yang Dingtian dengan tatapan khawatir. Nyawa Liu Yi dapat diselamatkan, tapi dasar kultivasinya telah rusak, ditambah dengan luka dalamnya, kurasa Liu Yi tidak akan dapat berkultivasi lagi. Begitu kata ini keluar, hati semua orang tiba-tiba bersedih. Ayo istirahat. Ikut aku. Yang Dingtian melambaikan tangannya, hanya untuk memanggil Nangong Yue di loteng. Hari ini, dari 9 murid inti Heng Yue telah kehilangan 7, dan hanya Nangong Yue harapan satu-satunya. Chu Xuan menghela nafas diam-diam dan datang ke sisi Ye Chen. Ye Chen berkata, "Guru, bagaimana keadaan senior Liu Yi?" Chu Xuan menjawab, "Nyawanya dapat diselamatkan, tapi ia tidak mampu berkultivasi lagi." Ye Chen membuka matanya dan berkata dengan tenang, "Saya tidak membenci Hua Yun karena mengalahkan Liu Yi menjadi cedera serius, duel dan cedera tidak bisa dihindari. Aku benci dia menginjak-injak martabat saudara Liu. Jadi, inilah kenyataan." Chu Xuan juga duduk memegangi lututnya, dan berbisik, "Yang terkuatlah yang akan dihormati, apa yang bisa kau lakukan?" Ye Chen menjawab dengan semangat, "Karena itu, aku akan menjadi semakin kuat, mereka telah mempermalukan saudaraku, aku akan membalas semua perbuatan mereka." Chu Xuan berkata, "Tapi kau tidak mampu mengalahkan Hua Yun, ditambah lagi masih ada mantan kekasihmu yang memiliki tubuh roh mistik." Ye Chen berkata, "Bagaimana kita bisa tahu jika tidak mencobanya dulu?" Ye Chen tersenyum sedikit, "Demi mempertaruhkan nama baik dan kejayaan sekte kita, kakak seperguruan Liu Yi bahkan hampir kehilangan nyawanya. Menahan beberapa pukulan saja tidak masalah bagiku, siapa tahu kita bisa menang bukan?" Chu Xuan berkata, "Aku tahu aku tidak bisa menghentikanmu, berjuanglah semampumu, besok babak kedua 14 besar akan dimulai, beristirahatlah lebih awal." Chu Xuan tersenyum nyaman dan berbalik.